Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pagi kita pada saat pagi hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini, bersama-sama dengan saya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita menaikkan pujian penyembahan kita yang mengatakan, Ku bawa korban syukur. Kita naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan senang. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik menyertai kehidupan kami. Mulai dari seminggu telah berlalu ya Bapa, semua aktivitas dan pekerjaan kami Engkau menyertainya ya Tuhan, sehingga pada saat hari ini ya Bapa, kami boleh menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami untuk kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap peribadatan kami pada saat pagi hari ini ya Bapa. Kau memberkati mulai dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya ya Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada saat pagi hari ini, MC, pemain musik, pendoa syafaat, operator slide, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan luar biasa ya Tuhan. Kau sembunyikan kami di belakang salib Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang pada saat pagi hari ini mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati Roh Kudus-Mu berada di antara kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh pertolongan dan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar biarlah boleh menjadi pedoman dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka jam ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Kita menyanyi sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Kalau Anda kalah suruh malaikat pergilah, akan himpunkan segala hambanya, dan segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergemar. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku, dan malah pun memberita bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Naik pedati Israel sambil masuk di negeri Baka, dan sekawan malaikat antara. Pintu gerbang mutiara, dasarnya emas kerjang, hingga cahaya matahari terbenam. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Namun kita juga membuka buku nyanyian Kemenangan Iman kita nomor 255, Sambutlah. Sambil persembahan kita berikan bersama-sama, kita menyanyi dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 255.
menyanyi ayat 1 dan 2. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu. Sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, Ia hendak beri kalas. Sambutlah, Ia selaku pelepas. Sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Doa syafaat ini akan disampaikan oleh Evangelis Siti Maria sekaligus mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kepada Evangelis Siti Maria, persilakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang Tuhan kerjakan, setiap perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya menyatakan betapa besar Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Bahkan di kesempatan pagi hari ini juga kami bersyukur kalau kami boleh punya kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing. Kami percaya juga ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu tidak ada dosa yang menghalangi setiap doa-doa kami. Oleh sebab itu kami datang dengan kerendahan hati sebelum kami lebih jauh dalam doa kami. Kami bawa setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kalau Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan-Mu, Bapa Engkau yang suci kuduskan kami, Engkau yang layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami menerima kasih yang sempurna dari Tuhan, kami menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Kami rindu bersama-sama berdoa Tuhan, kami membawa setiap seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam jemaat kami. Kami serahkan Bapak Gembala keluarga, asisten Gembala keluarga, demikian juga badan pengurus jemaat dan keluarga-keluarga mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang percayakan pelayanan ini kepada mereka, Tuhan juga yang akan mampukan mereka dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Demikian juga setiap keluarga mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati pekerjaan, segala kebutuhan mereka kami percaya Tuhan yang akan cukupkan. Demikian juga kesehatan mereka, kami percaya Tuhan yang akan jaga sertai lindungi mereka. Demikian juga dengan setiap tugas tanggung jawab dalam pelayanan, kami percaya Bapa dengan hikmat kemampuan daripada-Mu saja yang memampukan mereka untuk boleh melakukan pelayanan mereka dengan baik. Dan biarlah apapun pelayanan yang dilakukan, boleh dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dengan bekerja sama, dengan satu tujuan, yaitu hanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat yang lainnya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, remaja, bahkan pemuda, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas mereka hari lepas hari ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan iman percaya mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kuatkan dan teguhkan, biarlah setiap tantangan persoalan dalam kehidupan mereka, dalam masa tumbuh kembang pendidikan mereka, tidak membuat iman mereka berkurang daripada Tuhan, justru semakin menguatkan, meneguhkan mereka, semakin membuat mereka mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dalam masa pendidikan mereka. Kami percaya karena pandemi ini ada banyak tantangan dan kesulitan baik dalam sekolah maupun perkuliahan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat daripadamu turun atas setiap anak-anak kami, Tuhan, yang mampukan mereka untuk melaksanakan setiap program pembelajaran mereka. Tuhan yang memberikan semangat, sukacita buat setiap mereka. Apapun tantangan, persoalan, kami percaya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berikan jalan keluar buat setiap anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan pergaulan mereka hari lepas hari, kami percaya kami tidak mengawasi 24 jam, tapi ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan anak-anak ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan buat mereka, sehingga mereka boleh memilih apa yang baik yang daripada Tuhan untuk setiap keputusan dalam pergaulan bahkan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami percaya masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan buat setiap anak muda dalam jemaat kami. Kami juga serahkan setiap keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya juga ada banyak tantangan, persoalan yang Tuhan izinkan di dalam rumah tangga, tapi kami percaya Tuhan juga yang akan bersama-sama dengan mereka memberikan jalan keluar pemulihan buat setiap keluarga-keluarga di jemaat kami. Kalau ada kepahitan Tuhan, kami tolak, kami tangking dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kasih daripada Tuhan yang memenuhi setiap keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan Yesus, Engkaulah saja yang menjadi pemimpin dalam setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat kami. Apapun tantangan persoalan, baik di dalam pekerjaan, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan buat jemaat kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai jemaat kami dalam pekerjaan mereka. Kami percaya dengan penyertaan daripada Tuhan, Tuhan yang akan buat berhasil untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kalau ada keluarga-keluarga yang rindu hadirnya buah hati dalam keluarga mereka, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan berkehendak, Tuhan sanggup untuk menghadirkan anak dalam keluarga mereka tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Demikian juga untuk setiap keluarga yang sudah Tuhan percayakan, secara khusus ibu-ibu yang sedang dalam masa kehamilan, kami sungguh bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu, baik Ibu Lustiana, Ibu Belni, Ibu Kristina, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama mereka, Tuhan menyertai, memelihara mereka dalam masa kehamilan ini. Tuhan yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan yang akan cukupkan segala kebutuhan, secara khusus dalam proses kelahiran nanti. Kami percaya Tuhan yang akan juga turut campur tangan sehingga anak yang dikandung boleh lahir dengan selamat karena pertolongan daripada Tuhan. Bahkan setiap dana dan biaya yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan Kau juga yang akan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap orang-orang tua di dalam jemaat kami. Kami bersyukur mereka boleh ada bersama-sama dengan kami sampai pada saat ini. Dan kami terus serahkan masa tua mereka dalam tangan Tuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu setiap nenek-nenek, kakek-kakek kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai, memelihara mereka. Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan buat mereka dimanapun mereka berada, apapun yang jadi aktivitas mereka di hari-hari tua mereka ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga senantiasa terus kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Biarlah di masa-masa tua mereka boleh semakin melihat kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bahkan dari setiap apapun yang masih sanggup mereka lakukan, kami percaya Tuhan akan sertai, biar itu boleh jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka, bahkan lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap jemaat kami yang Tuhan izinkan dalam keadaan sakit. Apapun sakit penyakit yang Tuhan izinkan, kami percaya Tuhan bisa pakai setiap suka duka, setiap sakit penyakit untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami serahkan Ibu Rita Erni, Bapak Darius yang dalam masa pemulihan. Kami percaya Tuhan yang akan bekerja memulihkan setiap bagian tubuh yang sakit. Biarlah dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat kami boleh terima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Bapak Alpius yang kami boleh dapat kabar bahwa Tuhan izinkan positif COVID-19. Kami juga terus serahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah.
Kami tidak tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia alami saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang sangat tahu, dan Tuhan yang akan menolong. Segala perasaan-perasaan khawatir, sakit kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan gantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu yang jadi penghiburan, Tuhan yang memberikan pemulihan, baik buat beliau yang sedang sakit, bahkan juga untuk keluarga-keluarga yang khawatir dan yang menemani beliau. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan akan berikan kesembuhan yang sempurna buat hamba-Mu. Dan ketika anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan sakit ini, Tuhan izinkan untuk sembuh kembali, kami percaya Tuhan punya rencana buat mereka. Tuhan mau pakai mereka jadi saksi buat setiap anak-anak Tuhan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami. Setiap pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik dari pusat, wilayah, bahkan sampai ke daerah-daerah, bahkan khususnya di Kutai Barat ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang Tuhan percayakan untuk duduk di pemerintahan ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka, setiap program-program, bahkan secara khusus di masa pandemi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau turut campur tangan dalam setiap program yang akan dilaksanakan untuk mencegah COVID-19 ini semakin menyebar, baik program vaksin bahkan program-program lainnya. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan, biar semuanya jadi seturut sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan setiap program-program gereja kami, di jemaat kami ini Tuhan. Apapun program yang ada dan yang masih bisa berjalan sampai saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan menyertai. Kami tidak sanggup, tapi kami percaya dengan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan yang akan mampukan, Tuhan yang akan cukupkan, sehingga semua boleh berjalan untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Demikian juga program GKI, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Konferensi nasional yang akan dilaksanakan pada bulan April di Papua, konferensi wilayah Kalimantan Timur pada bulan Mei di Bontang, bahkan konferensi daerah pada bulan Juli di Melak, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau yang turut campur tangan, Engkau turut menyertai. Bapak, Engkau memberkati setiap panitia-panitia yang sudah terpilih, bahkan persiapan-persiapan yang sudah mereka lakukan sampai pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau yang akan cukupkan segala dana dan biaya yang dibutuhkan. Tuhan yang akan berikan cuaca yang terbaik, bahkan kalau Tuhan izinkan segala kegiatan ini boleh dilakukan secara langsung tanpa halangan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan penyertaan daripada Tuhan, apapun yang terjadi boleh kami jalani dengan baik bersama-sama dengan Tuhan, secara khusus dalam kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga terus menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19 ini, baik dalam jemaat kami ataupun di luar jemaat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk setiap orang-orang yang Tuhan izinkan kena COVID-19 ini, baik yang positif atau masih karantina, Tuhan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau yang memberikan penghiburan buat setiap mereka, Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan buat setiap mereka. Bahkan kalau ada orang-orang yang berduka juga, kami percaya Tuhan yang akan jadi penghiburan buat mereka, Tuhan yang akan nyatakan yang terbaik buat kehidupan mereka. Bahkan melalui musibah yang dialami ini tidak mengurangi sukacita mereka, justru mereka boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga kalau ada yang mengalami kesusahan karena pekerjaan mereka yang terganggu oleh karena COVID-19 ini, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan yang bekerja melalui apapun usaha dan pekerjaan yang masih bisa mereka lakukan, sekecil apapun hasilnya. Kami percaya dengan penyertaan dari Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk cukupkan segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus serahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus persembahan yang sudah kami berikan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan
izinkan kami miliki sampai saat ini, untuk setiap berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan kami, melalui apapun yang sanggup kami lakukan. Kami percaya semuanya itu daripada Tuhan, dan apa yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, kerendahan hati, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberi. Tuhan memberkati juga badan pengurus jemaat yang akan mengelola persembahan ini, biarlah sungguh boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan kebenaran firman-Mu yang akan bersama-sama kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan berikan hikmat, Tuhan mampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Tuhan berikan telinga seorang murid, Tuhan berikan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang rindu untuk kami sampaikan, segala kebutuhan kami, segala keperluan keinginan kami, tapi kami percaya Tuhan Kau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu segala yang terbaik buat kami, Engkau tahu apa yang paling kami butuhkan. Tuhan yang akan sediakan tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Siti Maria yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh sabda firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita katakan, Roh-Mu yang hidup pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
kepada Bapak Gembala Sidang, bersilakan. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat dan syukur patut kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, mengakui bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Bahkan Tuhanlah yang telah menciptakan baik seluruh jagat raya, termasuk kami sebagai umat ketebus-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami juga berkesempatan oleh-Mu untuk bisa belajar firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kami juga boleh dikuatkan, kami juga boleh diteguhkan dalam iman, pengharapan kami, dalam pengiringan kami akan Tuhan Yesus. Walaupun di tengah-tengah gejolak pandemi corona yang tidak memungkinkan kami dengan leluasa melakukan peribadatan bersama-sama, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami serahkan kebenaran firman-Mu Bapa melalui pemberitaan-Mu di pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang coba mengintimidasi, mengganggu konsentrasi kami untuk belajar firman-Mu, kami tolak semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dan kami istiharkan kiranya suasana dari surga boleh turun ke atas kami masing-masing diri, dan sukacita Tuhan pula lah yang akan memenuhi kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini betapa kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Tidak terasa bahwa hari ini kita boleh melewati hari-hari kita. Dan saya percaya kita bisa melewatinya itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Juru Mudi hidup kita, yang selalu menuntun, menjaga, dan memelihara kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang mungkin ini sudah beberapa kali kita bacakan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Namun saya percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan pulang dengan hampa, selalu memberikan dampak sukacita, damai sejahtera bagi kita. Kembali mengingat khotbah pada minggu yang lalu Bapak Ibu, kita belajar tentang beritakanlah perbuatan Allah yang ajaib dalam rangka kita memperingati momen hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 pada tanggal 10 Februari 1928. Yang lalu, yang silam, GKI boleh berdiri di Kalimantan Timur, di Pulau Borneo. Dan tepatnya tanggal 10 Februari dengan adanya satu jiwa baru yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita belajar bahwa apa yang harus kita beritakan, perbuatan ajaib Allah apa yang harus kita sampaikan. Nah minggu yang lalu kita belajar paling tidak ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan, dialah keselamatan dan dialah hidup kita, tidak ada yang lain. Ini adalah pengakuan iman kita selaku orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita juga dikuatkan tentang janji Tuhan Yesus bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23, Ia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Artinya, kalau Dia adalah Allah yang beserta dengan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun sedetik waktu lamanya. Yang ketiga, kita belajar apa yang harus kita beritakan tentang perbuatan Allah yang ajaib, yaitu kita memberitakan bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah sumber kekuatan kita, dan juga Dia adalah sumber kemenangan kita. Kemarin kita belajar tentang bagaimana Daud
memperoleh kekuatan daripada Tuhan sehingga ia dapat mengalahkan Goliat. Kita juga ambil contoh Daniel. Daniel boleh menang dari kebinasaan oleh karena singa-singa buas, karena Tuhan mengutus malaikat untuk mengatuk mulut-mulut singa. Baik Daud maupun juga Daniel, mereka beroleh kemenangan. Lalu yang keempat, saya sampaikan kepada kita untuk kita beritakan salah satu perbuatan ajaib Allah, yaitu bahwa Allah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu dalam rangka kita memperingati ulang tahun Gereja Kemeh Injil Indonesia yang ke-93. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya ingin membawa kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Apa perbuatan ajaib Allah yang harus kita beritakan? Nah, pagi ini saya ingin membawa kita belajar tentang beritakanlah kasih Allah kepada dunia. Oke, ini tema yang saya ingin bawakan untuk kita renungkan di pagi hari ini. Beritakanlah kasih Allah kepada dunia. Apa yang kita beritakan? Kita memberitakan tentang kasih. Kasih siapa? Kasih Allah. Kepada siapa? Kepada dunia. Dunia dalam artian kosmos, bukan dunia tempat kita tinggal, bumi ini, tetapi dunia yang dimaksudkan sini adalah manusia yang ada di dalam bumi ini. Kasih Allah itulah yang harus kita beritakan kepada dunia, kepada manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, pertanyaannya adalah, apa kasih Allah yang harus kita beritakan? Oke. Apa kasih Allah yang harus kita beritakan kepada dunia ini? Nah, oleh karena itu saya mengajak kita untuk membaca satu nas firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya ulangi, kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata di sana seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan untuk kita beritakan kepada dunia, yaitu memberitakan kasih Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat apa saja sih kasih Allah yang harus kita beritakan kepada dunia. Yang pertama, kasih Allah yang harus kita beritakan kepada dunia ini, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan. Kasih Allah yang menyelamatkan. Dalam konteks kita sebagai orang Kristen, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan kita. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di dalam 2 Korintus pasal 1 Bapak Ibu, bahkan di dalam Markus pasal 9 ayat 44, 46, ayat ke-48, kita menemukan di sana bahwa kasih Allah yang menyelamatkan kita itu pertama dari maut yang mengerikan. Dari maut yang mengerikan. Dengan kata lain, kalau bukan karena kasih Allah yang mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, maka kita sebagai manusia masih hidup dalam maut. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dan pasal 3 ayat yang ke-23, sebab upah dosa itu ialah maut. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang belum percaya, belum bertobat, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka masih hidup dalam maut itu sendiri, maut yang mengerikan.
Yang kedua, dari kebinasaan jiwa di api neraka, alias bahwa setiap orang yang belum diselamatkan, mereka berhadapan dengan maut dan kebinasaan di dalam api neraka. Oke. Di dalam api, lautan api yang menyala-nyala. Disitulah manusia akan dibinasakan kalau mereka belum diselamatkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, yang harus kita beritakan dalam kasih Allah kepada dunia ini, yaitu tentang bagaimana kasih Allah yang menyelamatkan kita dari maut dan dari kebinasaan oleh karena api neraka. Selain itu Bapak Ibu, di dalam dari ratapan jiwa selama-lamanya di neraka. Oke. Yang ketiga, kasih Allah menyelamatkan kita dari kutuk yang bersifat kekal, yaitu dari kutuk yang bersifat kekal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang baik bagi kita untuk memberitakan kasih Allah itu yang menyelamatkan, supaya kita sebagai orang Kristen yang percaya bukan hanya mendapatkan keselamatan itu, tetapi bagi mereka juga yang lain yang belum mendengar akan keselamatan, sehingga mereka tidak dibinasakan, sehingga mereka tidak mengalami maut, jiwa mereka tidak selama-lamanya meratap, dan juga kutuk boleh mereka hindari. Ini yang pertama yang harus kita beritakan tentang kasih Allah, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan semua kita sebagai umat manusia. Yang kedua, kasih Allah apa yang harus kita beritakan? Selain kita memberitakan tentang keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus, yang kedua yang perlu kita beritakan adalah kita memberitakan kasih Allah yang mengampuni dosa kita. Kasih Allah yang mengampuni dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh benar akan kebenaran firman Tuhan. Segala upaya manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa bukan kepada kebaikan, tetapi kepada kehancuran. Adam, Bapak Ibu, tatkala ia jatuh dalam dosa setelah melanggar perintah Allah, Adam berusaha dengan caranya supaya hubungannya dengan Allah dipulihkan. Bagaimanapun usahanya Adam untuk memulihkan hubungan yang telah rusak itu, tidak bisa dipulihkan dengan kekuatan dan kemampuan manusia. Yang mampu memulihkan hubungan yang telah rusak itu hanyalah Allah sendiri. Itu sebabnya Allah berinisiatif datang mencari manusia yang berdosa itu dengan berkata, "Hai manusia, di manakah engkau?" Di situ membuktikan kepada kita Bapak Ibu bahwa inisiatif kasih Allah yang mau menunjukkan jalan pengampunan bagi dosa umat manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, kita semua mendapatkan jalan pengampunan dosa itu hanya melalui sosok Yesus Kristus yang datang sebagai kasih karunia Allah yang memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan kita. Kasih Allah yang mengampuni dosa kita di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19, okay? Dikatakan di sana, bertobatlah untuk pengampunan dosa. Untuk mendapatkan pengampunan dosa tidak ada cara lain, kita harus bertobat. Artinya menyesal bahwa kita telah berbuat dosa, berhenti untuk tidak berbuat dosa lagi, dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mengapa kita harus bertobat? Supaya kita mendapatkan pengampunan dosa, dan kedua supaya kita menerima pengampunan dosa itu. Bagaimana kita dapat menerima pengampunan kalau kita tidak mengakui kesalahan-kesalahan kita? Contoh praktis, bagaimana kita dapat memaafkan ataupun bagaimana kita dapat dimaafkan, diampuni oleh orang yang ataupun oleh karena kita telah berbuat salah kepada seseorang. Kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, minta maaf sehingga kita juga diberikan kemaafan. Sama dengan anak-anak kita ya. Saya kalau sudah marah sama anak, saya itu marah betul. Tetapi kalau dia bilang maaf, langsung hancur Bapak Ibu kemarahan tadi itu. Karena kata maafnya itu tadi. Saya belajar dari pengampunan Allah. Pada waktu kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan,
maka pada waktu itulah Tuhan mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kasih Allah yang mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, mari kita bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kasih Allah yang besar itu yang harus kita beritakan kepada dunia ini gimana? Selain memberitakan kasih Allah yang menyelamatkan kita, yang kedua kasih Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, lalu yang ketiga yang harus kita beritakan yaitu kasih Allah yang memperbaharui hidup kita. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, oleh Roh Yesus yang tinggal di dalam hati kita. Saya bilang sama anak-anak yang dibaptis dalam bimbingan baptisan, saya katakan pada waktu kita mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa, bertobat lalu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita berdoa mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Nah, pada waktu kita berdoa, membuka pintu hati kita lalu mengundang Ia masuk dan tinggal di dalam hati kita, maka Roh Tuhan itulah yang akan memperbaharui karakter kita, memperbaharui sikap kita, sehingga kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh diperbaharui. Tetap dengan tubuh yang ada, tetapi dengan sikap kita yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita adalah orang yang suka membohong, suka berbohong barangkali. Pada waktu kita diperbaharui oleh Allah, maka kita sudah mulai berkata jujur. Nah, kemarin waktu saya bimbing anak-anak di kelas baptisan itu, saya katakan, dosa apa yang pernah kamu buat? Sebut salah satunya saja, tidak usah banyak-banyak. Ada yang bilang, saya berbohong. Saya katakan, bertobat daripada berbohong. Mulailah untuk hidup tidak berbohong. Berkata jujur sudah. Saya katakan seperti itu. Ada juga yang mencuri katanya. Nah, bertobat sudah, jangan mencuri lagi. Nah, Bapak Ibu, Roh Tuhan, Roh Yesus Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itulah yang memperbaharui karakter kita. Sehingga kita hari lepas hari diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, ini kasih Allah. Kasih Allah yang harus kita beritakan, yaitu kasih Allah yang memperbaharui hidup kita oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 katakan, kamu telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui. Yang membaharuinya bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi Roh Kudus yang menempati hati kita. Dialah yang bekerja memperbaharui kita hari lepas hari. Tujuan dilahirkan baru supaya kita dapat melihat dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang Yesus maksudkan di sini bukanlah lahir, masuk kembali ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali, tidak. Tetapi diperbaharui oleh Roh Kudus tatkala kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Roh Kudus yang menempati hati kita, itulah yang akan memperbaharui kita. Tujuannya apa diperbaharui? Supaya kita melihat dan kita masuk ke dalam kerajaan surga itu. Itu tujuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur. Mari kita beritakan tentang kasih Allah yang memperbaharui hidup kita. Dan pembaharuan yang kita dapatkan itu adalah dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang keempat terakhir, beritakanlah kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah yang bagaimana yang perlu kita beritakan. Yang keempat yaitu beritakanlah kasih Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Beritakanlah kasih Allah yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata di sana, tetapi semua orang yang menerimanya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Artinya bahwa setiap pribadi kita yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita mengaku, waktu itulah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah telah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita untuk menyerukan ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itulah yang bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, yang membuatkan kita ini berstatus anak-anak Allah yaitu pada saat kita percaya, bertobat, percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjalani kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang jelas pada waktu kita percaya, waktu itulah kita dimeterai oleh Roh Kudus dan kita disebut, diangkat menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, marilah kita menyambut kasih Allah yang ajaib itu, yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Bapa. Menyambut kasih Allah yang ajaib siapa? Di dalam pembacaan kita tadi di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang harus kita terima, menyambut kasih Allah yang dimaksudkan di sini itu menyambut tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah Bapa, jalan yang memberikan penyelamatan, jalan yang memberikan pengampunan bagi kita sebagai umat manusia. Dengan kata lain bahwa Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, selain kita menyambut kasih Allah yang ajaib itu yaitu Yesus Kristus, yang kedua kita diingatkan untuk memberitakan kasih Allah itu kepada dunia. Bahwa Allah telah memberikan kepada manusia jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Yang kedua bahwa Allah memberikan pengampunan bagi dosa kita. Bahwa Allah memberi hati yang baru yang terus diperbaharui oleh Roh Kudus, dan pembaharuan hidup baru itu kekal selama-lamanya. Dan yang keempat, memberitakan kasih Allah kepada dunia bahwa Allah telah memberikan kepada kita hak menjadi anak-anak Allah, yaitu pada saat kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah kasih Allah yang besar yang perlu kita beritakan kepada dunia. Yaitu pertama, memberitakan kasih Allah bahwa kasih Allah itu menyelamatkan kita. Kasih Allah itu mengampuni kita. Kasih Allah itu memperbaharui hidup kita. Dan kasih Allah itu mengangkat kita sebagai anak-anaknya, pewaris kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan saya pimpin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kami. Kami diberikan perintah untuk memberitakan kasih Allah yang besar. Itu kasih Allah yang menyelamatkan kami, kasih Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kami, kasih Allah yang memperbaharui hidup kami, dan kasih Allah yang sungguh nyata memberikan kepada kami jaminan bahwa kami adalah anak-anak Allah, dimeteraikan oleh percaya kami kepada Yesus Kristus. Berkati firman-Mu Bapa, biarlah firman-Mu sungguh dapat menjadi berkat buat kami dan menuntun kami untuk hidup selalu di dalam
hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke MC. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini boleh menjadi pedoman kita untuk mengiring akan Tuhan, lebih setia lagi mengiring akan Tuhan, dan lebih taat apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita menyanyi sebuah kor yang mengatakan walau 1000 rebah. Waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan.
Kita satu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik sudah menuntun seluruh rangkaian dalam ibadah raya kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir. Harapan kami Bapa, kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, doa-doa serta persembahan, baik persembahan untuk kas umum, jemaat maupun juga untuk pembangunan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan teristimewa firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, kiranya semuanya itu hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga sangat berterima kasih karena Engkau juga telah menuntun semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan altar. Demikian juga multimedia yang kami pakai, sound system, PLN, jaringan internet, semuanya boleh berfungsi dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah semuanya itu hanyalah untuk keagungan bagi nama Tuhan, dan melalui ibadah raya yang kami lakukan ini, jemaat boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tentunya harapan kami Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menjaga, menuntun, memelihara kami satu minggu yang sudah kami jalani, kami juga percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami selanjutnya di minggu ini. Kami boleh melewati hari lepas hari kami dengan kemenangan oleh karena pimpinan serta tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah raya kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan, dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita sepanjang satu pekan ke depan ini, mendapati kita tetap dalam keadaan sehat, memberkati segala pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti, baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai karyawan perusahaan, sebagai kontraktor, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai ibu rumah tangga, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain. Bahkan anak-anak yang belajar di rumah di masa pandemi ini, anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang mereka, bahkan juga jemaat Tuhan yang lanjut usia, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang satu pekan ke depan ini, Roh Kudus menolong kami semua, menopang kami, membuatkan semua aktivitas kami berhasil adanya oleh karena Tuhan yang mendahului. Bahkan kiranya melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus pula lah yang akan menyempurnakan iman percaya kami, tidak kedapatan bercacat celah di hadapan Tuhan, sempurna adanya sejak saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini untuk menjemput kami selaku saleh-salehmu. Haleluya. Kita naikkan pujian kemenangan iman nomor 9A, pujilah Allah pohon berkat. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh.
Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus pelayanan anak dan remaja yang boleh terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari pengurus sekolah minggu yang ada. Yang kedua, perlu kami ingatkan bahwa minggu depan kita masih tetap ibadah online dan kami minta kesediaan dari pengurus perkarya. Sekali lagi, pengurus perkarya akan mengatur anggota-anggota yang terlibat dalam pelayanan pada minggu yang akan datang. Sekali lagi, minggu depan tanggal 28 akan dibawakan dari pengurus perkarya. Okay. Siapa saja nanti yang ditunjuk oleh pengurus untuk memimpin dalam ibadah kita pada minggu yang akan datang. Tanggal 28 Februari 2021, minggu terakhir di bulan Februari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kami tetap terus menghimbau kepada seluruh warga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga sangat mengharapkan supaya Bapak Ibu sidang jemaat kalau kita keluar dari rumah silakan pakai masker ya. Pakai masker standar seperti yang kami pakai. Oke itu, dan coba menghindari dari kerumunan, ataupun kalau memang kita berangkat kemana-mana jangan langsung kita bersentuhan dengan yang lain lalu langsung pegang di area mulut ataupun hidung kita. Itu sebabnya kita pakai masker supaya kalaupun kita bersentuhan dengan yang lain kita secepatnya cuci tangan gitu ya. Cuci tangan, air yang mengalir dengan sabun yang ada gitu. Itu salah satu yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan himbauan pemerintah. Lalu yang ketiga, kita doakan juga pagi hari ini Bapak Ibu, dalam doa kita maksud saya, ingatkan kegiatan di tahun ini, kegiatan konferensi nasional yang akan dilaksanakan di Papua pada bulan April mendatang. Lalu yang kedua, doakan untuk kegiatan konferensi wilayah secara khususnya untuk Kalimantan Timur yang diputuskan di Bontang pada bulan Mei yang akan datang. Lalu bulan Juli yaitu kegiatan konferensi daerah secara khususnya untuk daerah Mahakam Kutai Barat di Melak. Tolong doakan kiranya panitia yang sudah terbentuk, kegiatan ini dapat, kita berharap dapat dilangsungkan secara offline. Maksudnya itu tetap muka, itu sebabnya kami berharap, kita doakan supaya penyebaran COVID ini boleh berangsur berkurang di Kutai Barat dan pada akhirnya tidak ada yang tertular seperti itu. Dan itu adalah kerjasama dari kita semua. Itu yang perlu kami ingatkan pada kesempatan ini, dan atas nama Badan Pengurus Jemaat menyampaikan selamat kepada Ibu Christina Natalia yang positif hamil sudah menjalani semester pertama. Kita doakan supaya Ibu Christina Natalia boleh menjalani masa kehamilannya dengan baik sampai nantinya boleh melahirkan dengan keadaan selamat. Baik itu ucapan selamat kami secara khusus untuk keluarga Pak Husor selaku Sekretaris Jemaat GKI Nganyon Asa. Baik, ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Oh ya, satu lagi, atas nama Badan Pengurus Pusat, Wilayah, dan Daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Tuhan yang sudah ikut berpartisipasi mendukung pembangunan baik yang di pusat dalam rangka HUT GKI yang ke-93, dan yang kedua kami juga menyampaikan partisipasi dari anggota jemaat yang ikut terlibat dalam pembangunan mes dan kantor daerah. Kemarin dari Wakil Ketua Daerah menyampaikan informasi bahwa kekurangan dana sekitar 11 juta, dan puji Tuhan anak-anak Tuhan boleh terlibat dalam dukungan sehingga
lebih dari 11 juta, kalau saya tidak salah itu 11.600.000, ya puji Tuhan, lebih dari target. Ya puji Tuhan, dengan harapan kiranya pembangunan plafon mes dan kantor daerah boleh selesai tepat pada waktunya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.